Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 AKN kelas D P2 yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bapak Taufik Awaludin. Kami akan memaparkan tentang hasil project based learning kami dengan judul Pengaruh Gaya Hidup dan Lingkungan Pertemanan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. Adapun saya dari kelompok 1, Hana Lia Masadi dengan NIM J0414241019 dengan rekan saya. Muhammad Maulana Mustafari dengan NIM J041424109. Di sini selanjutnya latar belakang dari penelitian ini. Perilaku konsumtif menjadi kebiasaan yang melekat pada mahasiswa dan turut membentuk budaya konsumerisme, yaitu kecenderungan membeli barang secara berlebihan demi kepuasan ataupun status sosial. Pada usia 18 sampai 22 tahun, mahasiswa berada pada masa transisi menuju dewasa, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan dan juga arus informasi termasuk tren gaya hidup modern. Kondisi ini membuat mahasiswa rentan melakukan konsumsi yang kurang rasional. Selain itu, faktor eksternal seperti gaya hidup dan juga lingkungan pertemanan memiliki peran besar dalam membentuk pola konsumsi mahasiswa. Lingkungan pertemanan sering menjadi sumber ajakan ataupun tekanan sosial yang mendorong individu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, termasuk hal pengeluaran dan juga pemilihan barang. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana gaya hidup dan juga lingkungan pertemanan memengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu tujuannya untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, untuk mengetahui perilaku lingkungan pertemanan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, dan juga untuk mengetahui pengaruh kedua variabel secara simultan ataupun bersama-sama terhadap perilaku konsumtif. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengaruh gaya hidup dan juga lingkungan sosial terhadap perilaku konsumtif, menjadikan bahan evaluasi mahasiswa agar lebih sadar dalam mengelola konsumsi dan pengaruh dari lingkungan pertemanan. Dan juga dapat memberikan referensi ataupun dasar penelitian bagi penelitian sejenis yang akan mengkaji perilaku konsumtif mahasiswa. Dari penelitian ini, kami menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini untuk bertujuan untuk mengukur pengaruh antara variabel gaya hidup dan juga lingkungan pertemanan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa secara numerik. Dan juga metode kuantitatif dikumpulkan dalam bentuk angka melalui kuesioner berskala Likert. Teknik pengumpulan data yaitu mau dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarkan melalui grup dan akan diberikan kepada mahasiswa sebagai responden. Kuesioner ini disusun menggunakan skala Likert 4 pilihan sebagai jawaban untuk mengukur perilaku konsumtif. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian yang sama, yaitu diantaranya terdapat Sudarta pada tahun 2022 dalam pengaruh pendapatan, gaya hidup, dan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Ini menggunakan regresi linear berganda dengan sampel 100 mahasiswa. Hasilnya semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Ketiga variabel tersebut menjelaskan 74,9% itu memengaruhi perilaku konsumtif, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan yang kedua terdapat penelitian Justisia yaitu tahun 2022 dalam pengaruh gaya hidup dan juga teman sebaya terhadap perilaku konsumtif. Sampelnya yaitu 222 mahasiswa menggunakan metode regresi linear berganda dan hasilnya juga kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan. Kedua variabel menjelaskan 35,2% secara bersamaan terhadap perilaku konsumtif, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Di sini terdapat pengertian dari lingkungan pertemanan, yaitu menurut Rozaini dan Sari tahun 2021, kelompok teman sebaya adalah teman sebaya atau seumuran merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki usia yang hampir sama, status sosial, serta kebutuhan yang relatif dengan melakukan interaksi intensif dan teratur, sehingga mampu menciptakan pengaruh yang positif maupun negatif. Sedangkan pengertian gaya hidup menurut Setiadi tahun 2021, gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka, aktivitas apa yang mereka anggap penting dalam kungkungan ataupun ketertarikan, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya.
Yaitu pengertian dari perilaku konsumtif sendiri menurut Amalia Lutaful dan Kasan 2017, perilaku konsumtif seseorang ditandai dengan kehidupan mewah dan berlebihan. Untuk memenuhi perilaku konsumtif memerlukan biaya yang tidak sedikit. Penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal mampu memberikan kepuasan dan kesenangan bagi orang yang menganutnya. Perilaku konsumtif dilakukan untuk menunjukkan status sosial, kekayaan, prestige, dan untuk mendapatkan kepuasan bagi penganutnya. Selanjutnya memasuki kepada pembahasan di mana pertama adanya uji validitas. Uji validitas ini untuk mengetahui kevalidan ataupun kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas ini, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Begitu pula dengan nilai signifikan, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid, jika lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Adapun rumus DF yaitu N ataupun jumlah kuesioner dikurangi 2, yaitu N pada penelitian ini berjumlah 60, maka DF-nya yaitu 58. Dari 58 ini diketahui R tabel yaitu 0,2542. Selanjutnya, terdapat hasil uji validitas X1 yang dimana diketahui R hitung pada dimensi kuesioner 1 yaitu 0,676 yaitu lebih besar dari R tabela sehingga diketahui bahwa R hitung ini menyatakan valid. Pada dimensi kuesioner 2 yaitu 0,807 lebih besar dari R tabel yaitu maka dinyatakan valid. Dimensi kuesioner 3 0,749 lebih besar dari R tabel dinyatakan valid. Dimensi kuesioner 4 0,622 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan juga dimensi kuesioner 5 0,662 lebih besar dari R tabelnya, maka dinyatakan valid. Dan juga dimensi kuesioner 6 0,539 lebih besar dari R tabel, maka juga dinyatakan valid. Selanjutnya nilai signifikan yaitu semuanya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Selanjutnya, uji validitas pada X2, di mana dimensi kuesioner 1 yaitu 0,674 lebih besar dari R tabel, maka juga dinyatakan valid. Dimensi kuesioner 2 0,637 lebih besar dari R tabel, dinyatakan valid. Dimensi kuesioner 3 0,680 lebih besar dari R tabel, dinyatakan valid. Dan juga dimensi kuesioner 4 0,748 lebih besar dari R tabela, maka dinyatakan valid. Dimensi kuesioner 5 0,735 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan dimensi kuesioner 6 0,743 lebih besar dari R tabel, maka juga dinyatakan valid. Begitu juga dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Selanjutnya pada uji validitasnya yaitu diketahui R hitungnya pada dimensi kuesioner 1 0,3737 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dimensi kuesioner 2 0,688 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dimensi kuesioner 3 0,774 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan dimensi kuesioner 4 0,642 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. 0, dimensi 5, kuesioner 5, 0,744 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan dimensi kuesioner 6, 0,735 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Selanjutnya terdapat uji reliabilitas, yaitu untuk mengukur sejauh mana alat ukur ataupun instrumen penelitian dapat menghasilkan hasil yang konsisten atau stabil jika digunakan berkali-kali untuk mengukur variabel yang sama. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yaitu jika nilai Crouch-Bench alpha lebih dari 0,05, maka item reliable ataupun dapat diandalkan. Di sini terdapat uji reliabilitas X1, di mana diketahui Crunchbench Alpha yaitu 0,764, yaitu instrumen pengukuran gaya hidup X1 dengan 6 item memiliki reliabilitas yang baik dengan Crunchbench Alpha 0,764, artinya seluruh item memenuhi kriteria korelasi item dan layak digunakan dalam penelitian.
Selanjutnya, uji reliabilitas X2, di mana diketahui Crunchbase alpha-nya 0,788, yang artinya pengukuran lingkungan pertemanan dengan 6 item memiliki reliabilitas yang baik dengan alpha 0,788. Artinya juga seluruh item memenuhi kriteria korelasi item dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji reliabilitas Y yang berhasilkan Crunchbase alpha 0,813, di mana pengukuran perilaku konsumtif dengan 6 item memiliki reliabilitas yang sangat baik dengan alpha 0,1813, yang artinya seluruh item memenuhi kriteria korelasi item dan layak digunakan dalam penelitian. Oke, selanjutnya uji normalitas. Dan uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, dalam uji normalitas ini kami menggunakan metode squeeness dan kurtosis, yang dimana jika nilai rasio squeeness dan rasio kurtosis berada di antara -2 hingga +2, maka data berdistribusi normal. Dan diketahui perhitungan rasio untuk rasio squeeness itu 0,397 dibagi 0,909 hasilnya 1,284, dan untuk rasio kurtosis 0,151 dibagi 0,608 yang hasilnya 0,248. Dan berdasarkan perhitungan rasio tersebut dapat dikatakan data dalam penelitian ini dinyatakan terdistribusi normal dikarenakan kedua rasio squeeness dan kurtosis berada di rentang -2 hingga +2. Kemudian untuk uji multikolinearitas adalah uji asumsi yang bertujuan untuk uji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Kami menggunakan metode Five dan tolerance dalam uji multikolinearitas ini. Yang dimana jika nilai tolerance lebih besar daripada 0,1 dan nilai Five kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Dan jika nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai Five lebih dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas. Dan diketahui hasil dari pengujian untuk nilai tolerance untuk X1 itu 0,763 dan begitu pun untuk X2, dan untuk nilai Q baik X1 maupun X2 yaitu 1,311. Dan berdasarkan hasil tersebut dapat disebutkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tolerance sebesar 0,763 yang lebih besar daripada 0,1 dan nilai F sebesar 1,311 yang lebih kecil daripada 10. Selanjutnya untuk uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam satu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 sebelumnya. Dilakukan pada data time series. Di sini kami menggunakan metode Darwin-Watson yang untuk mendapatkan data tidak autokorelasi itu adalah di mana DU lebih kecil daripada DW dan DW lebih kecil daripada 4 min DU. Nah, berdasarkan tabel Darwin-Watson untuk N60 dengan variabel 2, diketahui DL-nya itu 1,5144 dan 4 min DL itu 2,4856, dan untuk DU diketahui 1,6518 dan 4 dikurang DU itu 2,3482. Dan untuk DW-nya sendiri itu 1,994. Nah, hasilnya itu 1,5144 lebih kecil daripada 1,994 dan 1,994 lebih kecil daripada 2,3482. Dan dapat disebutkan bahwa data tersebut tidak terdapat autokorelasi karena nilai statistik Darwin dan Watson yang berada pada interval bebas autokorelasi itu antara nilai DU dan 4 dikurang DU. Selanjutnya uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kami menggunakan metode Gleicher yang mana dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikansi tiap variabel X lebih besar daripada nilai alpha yaitu 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansi tiap variabel X lebih kecil daripada nilai alpha 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Di situ diketahui untuk variabel X1 nilai signifikansinya 0,187 yang lebih besar daripada 0,05. Untuk variabel X2 0,118 yang lebih besar daripada 0,05 juga. Dan dapat ditemukan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang kami ambil. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi semua variabel independen baik X1 maupun X2 lebih besar daripada nilai alpha 0,05.
Selanjutnya untuk uji regresi linear berganda, diketahui untuk nilai koefisien korelasi bergandanya sebesar 0,694 yang menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara lingkungan pertemanan dan gaya hidup dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasi sebesar 0,482 menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan dan gaya hidup secara bersama-sama 48,2% memengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa, sedangkan 51,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, untuk hipotesis uji F atau secara bersama-sama, ketahui untuk H0 variabel X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y. H1 variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun pedoman pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai signifikansinya itu 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi lingkungan pertemanan dan gaya hidup secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Selanjutnya, untuk melakukan uji T. Nah, hipotesis dari uji T sendiri, H0, variabel X1, maupun X2 secara parsial atau terpisah tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan untuk H1, variabel X1 atau X2 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Dan untuk pedoman pengambilan keputusannya, apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, dan apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, dan H1 diterima. Dan diperoleh nilai signifikansi dari X1 0,001 dan nilai signifikansi X2 0,000 yang lebih kecil daripada nilai alfa 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, lingkungan pertemanan atau gaya hidup secara parsial atau secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Oke. Kesimpulannya, gaya hidup dan lingkungan pertemanan secara signifikan memengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa baik secara simultan, bersama-sama maupun parsial secara sendiri-sendiri. Dan kedua variabel mampu memengaruhi sebesar 48,2% terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, sementara 51,8% sisanya dipengaruhi variabel lain. Dan seluruh instrumen penelitian kami dinyatakan valid dan reliable, serta model regresi yang digunakan telah memenuhi semua ujian asumsi klasik, sehingga hasil yang diperoleh dapat diandalkan. Dan untuk sarannya, bagi mahasiswa untuk lebih bijak dalam mengatur pola konsumsi dan tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup serta lingkungan pertemanan dan dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat menambahkan variabel lain seperti kondisi ekonomi atau pengendalian diri maupun variabel lainnya dan memperluas jumlah responden. Berikut adalah pertanyaan untuk variabel X1 dan ini adalah pertanyaan untuk variabel X2 dan ini adalah pertanyaan untuk variabel Y. Oke. Itu adalah daftar pustaka yang kami ambil dalam penelitian ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.